Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ketika saya harus melakukan kritik terhadap satu lembaga yang mengatasnamakan Islam, maka saya tidak memusuhi Islam, tetapi saya memusuhi orang-orang jahat yang mengatasnamakan Islam. Kan ini adalah logika yang sangat sederhana dan wajar, tetapi harus saya garis bawahi karena di Indonesia ini banyak orang-orang yang menganut logika terbalik. Jadi logika terbalik terkait dengan orang-orang suci. Maksudnya begini Baraya, ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat santun, ada orang yang sangat berilmu, dan dia menyebarluaskan ilmu dan kesadarannya kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik, maka orang itu kemudian digelari sebagai ulama atau ustadz atau orang yang semacam itulah. Nah, tetapi logika di Indonesia sekarang itu seringkali terbalik. Ada orang yang mengaku dirinya ulama, mengaku dirinya ustadz atau label-label kesucian yang semacam itu, dan kemudian dia akan membenarkan tindakan apapun walaupun tindakan itu salah. Begitu. Jadi sebenarnya kan gelar ustadz atau ulama itu adalah konsekuensi dari perbuatan baiknya, bukan klaimnya. Nah, tapi di Indonesia dia mengklaim, kemudian dia membenarkan semua tindakannya, dan itu diakui oleh masyarakat. Nah, ini kan logikanya terbalik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang MUI. Jadi ini juga harus kita menggunakan logika yang benar tadi itu. Kita akan membahas MUI di sini terkait dengan dugaan bahwa mereka selama ini melakukan pungli atau pemalakan terhadap perusahaan-perusahaan yang minta sertifikasi halal. Jadi kalau ini benar terjadi, maka ini adalah sesuatu yang sangat ironi karena ternyata selama ini diduga MUI mengeluarkan sertifikasi halal dengan cara yang sangat haram. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Dan kita akan kaitkan ini dengan rebutan logo yang selama ini merecoki masyarakat, bahwa logo ini dikeluarkan oleh MUI, bahwa logo ini kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kemudian mereka berebutan terkait dengan hal itu. Kita akan sama-sama mengkajinya. Jadi ayo kita mulai. 1988, seorang akademisi dari Universitas Brawijaya itu melakukan penelitian terhadap beberapa makanan dan minuman di Indonesia yang beredar di masyarakat. Dan dia begitu terkejut ketika menemukan bahwa ada banyak sekali makanan-makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ternyata mengandung babi atau mengandung minyak babi atau hal-hal yang semacam itu. Panik dan kaget, dia kemudian melaporkan temuannya ini kepada koridornya, kepada pihak yang berwajib. Tetapi entah bagaimana, walaupun diarahkannya, dilaporkannya kepada satu koridor yang benar, informasi ini beredar kemana-mana dan membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan bahwa selama ini makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu ada babinya, ada sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, kepanikan ini kemudian menjalar kemana-mana dan membuat MUI dalam hal ini bagian dari masyarakat itu unjuk gigi. Dia berinisiatif untuk melakukan pengujian terhadap semua jenis makanan yang beredar di Indonesia dan kemudian akan melabeli halal terhadap semua jenis makanan yang setelah diuji tidak mengandung benda-benda haramnya. Kan begitu. Jadi dalam hal ini MUI itu memberikan atau melakukan inisiatif yang sangat terpuji, yang sangat luar biasa, yang akan meredakan kepanikan masyarakat dan memberikan rasa aman dan tentram dari benda-benda yang haram. Inisiatif yang baik ini tidak disambut mulus sebenarnya, karena pada waktu itu ada banyak sekali masalah terkait misalkan dengan legalitas dan kemampuan MUI untuk melakukan itu. Soal legalitas adalah misalkan kenapa yang melakukannya adalah ormas? Kan ormas punya hak apa terkait dengan masalah yang urusannya adalah nasional. Kemudian masalah kemampuan, kan pada waktu itu MUI bahkan masih meminjam laboratorium dan beberapa konsultan dari staf ahli di IPB. Ngapain juga dia berani untuk mengeluarkan sertifikasi halal, pada waktu itu kan mereka nampaknya tidak mampu, orang lab aja nggak punya gitu. Ya, tetapi semua masalah-masalah ini tertutup karena bagaimanapun mereka telah membantu masyarakat untuk menenangkan dirinya dan menjaga masyarakat untuk tidak memakan benda-benda yang diharamkan. Dan terus kenapa juga bukan Kementerian Agama yang melakukan sertifikasi halal ini? Ya, sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti, tapi dugaan saya secara pribadi ini terkait dengan pemerintahan Pak Harto pada waktu itu. Jadi Pak Harto itu sebenarnya baru tobat dalam tanda kutip itu tahun 1991 setelah beliau naik haji gitu kan, dan mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Dan sejak saat itu beliau memang menjadi sangat pro terhadap gerakan-gerakan Islam, diantaranya mendirikan ICMI gitu ya, atau yang semacam itu. Tetapi sebelum itu Pak Harto itu adalah orang yang cenderung anti terhadap simbol-simbol Islam. Makanya ketika ada keresahan terkait dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat, bukan Kementerian Agama atau Departemen Agama yang mengupayakan solusi, tetapi diserahkan kepada ormas. Itu dugaan saya sih seperti itu. Ya, tetapi bagaimanapun MUI akhirnya memenangkan hati masyarakat dengan membuat sertifikasi halal untuk banyak sekali perusahaan-perusahaan. Dan pada waktu itu juga dikampanyekan di semua masjid, di semua lini, bahwa kita hanya akan membeli sesuatu barang yang ada sertifikat halalnya dari MUI karena itu menenteramkan kita dan itu menjamin bahwa di dalamnya tidak ada benda-benda haram. Begitu, ini adalah jasa yang sangat luar biasa sekaligus juga koridor yang sangat baik bagi MUI untuk tampil ke depan.
MUI sendiri baru mendapatkan legal formal itu tahun 2001, di mana Kementerian Agama pada waktu itu memberikan mandat dengan SK bahwa MUI selama ini memang berhak dan akan seterusnya berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal terkait dengan produk-produk yang beredar di Indonesia. Begitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, sejak ada legalitas itu, nampaknya ada beberapa hal yang janggal yang dilakukan oleh MUI. Misalkan yang pertama adalah bahwa MUI tidak mau melaporkan secara transparan keuangan yang terkait dengan sertifikasi halal itu. Jadi, ini sebenarnya adalah perkiraannya. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 20 juta pengusaha, banyak sekali ya pengusaha dari mulai yang sangat kecil sampai yang paling besar gitu ya, kan tukang warung juga itu dianggapnya sebagai pengusaha. Tapi anggaplah ada 20 juta pengusaha di Indonesia, dan dari pengusaha-pengusaha itu kalau mereka menginginkan label halal, maka mereka akan minta ke MUI, satu-satunya lembaga yang mengeluarkan logo halal. Nah, berapa tarifnya? Karena MUI tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah, maka MUI yang mengambilnya, memumutnya, yaitu sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah, tergantung besar kecilnya perusahaan yang dimaksud itu. Nah, itu kan berarti terkait dengan uang dan harus dilaporkan, tetapi MUI tidak mau dan menolak keras untuk melaporkan keuangan itu. Ditambah lagi ada sebuah ketentuan yang dituliskan oleh MUI sendiri bahwa kalau ada perusahaan yang minta untuk sertifikasi halal, maka dia bukan hanya harus bayar itu, tetapi juga harus mengakomodasi staf-staf ahli MUI yang mau melakukan pengujian. Misalkan perusahaan yang dimaksud itu ada di Makassar, sedangkan MUI-nya tidak ada di sana. Maka yang dilakukannya itu adalah orang-orang Makassar itu harus mendatangkan staf ahli ke Makassar, kemudian mengakomodasi hotelnya, mengakomodasi transport pulang perginya, kemudian uang sakunya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar yang harusnya dilaporkan kepada pemerintah. Tetapi MUI pada waktu itu menolak melaporkan karena alasan bahwa ini kan ormas. Uang ormas itu tidak berhak dilihat oleh pemerintah. Sebab kalau misalkan setiap ormas itu harus melaporkan keuangannya, maka Muhammadiyah, NU, Pemuda Pancasila, Briges, dan semacam itu juga harus melaporkan keuangannya kepada pemerintah. Padahal kan nggak usah, karena ini adalah uang pribadi ormas gitu. Nah, seperti itu. Tetapi juga kan tentu saja banyak kritik-kritik terkait dengan hal ini. Ini harus dilaporkan karena ini terkait dengan uang yang sangat besar. Kalau misalkan setiap satu pengusaha itu setornya sekitar 2,5 juta aja misalkan kepada MUI, kemudian ada berapa juta, maka omset MUI dalam hal ini itu mencapai ratusan triliun rupiah per 5 tahun. Kan luar biasa, ini sesuatu yang harus diaudit begitu. Nah, selain MUI menolak keras untuk diaudit, pada waktu itu MUI juga justru malah menentang pemerintah. Ketika pemerintah mengusulkan bahwa kami akan membuat sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, bukan oleh ormas, itu MUI marah besar. Dia katakan bahwa halal haram itu bukan urusan pemerintah, tetapi urusan ulama. Nah, ini yang tadi di awal saya sebutkan. Ini adalah urusan ulama, bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh dan tidak berhak ikut campur urusan halal haram yang diberlakukan untuk masyarakat secara luas. Ini logika yang aneh sih, tapi dia mengatakan seperti itu. Jadi dia menuntut bahwa yang mengeluarkan sertifikasi halal selama ini tidak boleh pemerintah, tetapi MUI saja yang merepresentasikan ulama di Indonesia. Begitu. Jadi udah mah nggak mau diaudit, kemudian justru malah melawan pemerintah agar pemerintah tidak mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, janggal kan? Tapi bagaimanapun ini hanya sekedar spekulasi, ini hanya sekedar kabar yang tidak dapat diverifikasi gitu kan. Nah, tetapi tahun 2014 sampai tahun 2017 itu MUI diserang oleh berbagai pihak yang mengaku bahwa selama ini MUI telah melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional untuk mendapatkan sertifikasi halal. Laporan yang paling terkenal itu dimulai di Australia. Jadi di sana itu ada beberapa pengusaha Australia, pengusaha daging yang mau mengekspor daging sapinya ke Indonesia. Mereka harus lapor dulu pada MUI untuk menggarisbawahi bahwa dagingnya itu adalah benar-benar daging sapi dan halal, bukan campuran daging babi atau yang semacam itu. Nah, ketika dia meminta untuk mendaftarkan produknya ke MUI, ternyata mereka diperas. Ini pengakuan mereka ya. Mereka diperas sampai ratusan juta rupiah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian mereka juga harus mengongkosi staf-staf MUI untuk datang ke Australia untuk mengujinya. Jadi pesawatnya harus dibayarin, hotelnya dibayarin, uang saku harus ditambahkan untuk staf-staf MUI datang ke Australia untuk memberikan label halal kepada produk-produk mereka. Dan ini harus dilakukan setahun 2 kali. Maka mereka akhirnya nggak jadi untuk mengekspor daging ke Indonesia. Jadi laporannya seperti itu.
Dalam hal ini MUI membantah bahwa mereka memeras, tetapi mereka mengakui bahwa kalau ada staf MUI yang didatangkan ke satu tempat maka harus diongkosin. Nah, beberapa tahun kemudian muncul lagi dari Jerman kali ini. Jadi ada lembaga Islam di Jerman yang juga menginginkan sertifikasi halal dari Indonesia. Kan di Jerman itu ya sertifikasi semacam ini tuh susah ya, karena negaranya sekuler dan ya banyaklah regulasi-regulasi terkait dengan hal ini. Makanya mereka minta bantuan kepada MUI. Ternyata yang di Belanda juga, yang di Jerman juga katanya ini diperas ratusan juta, sekitar 780 juta rupiah oleh MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan diancam kalau mereka tidak mau bayar maka sertifikat halal yang ada di Jerman itu akan dicabut. Ini sebenarnya menjadi masalah yang sangat besar. MUI pada waktu itu menyatakan bahwa kami tidak melakukan seperti itu adalah pihak ketiga yang mengatasnamakan kami, sedangkan pihak Jerman sepenuhnya mengatakan bahwa kami sudah bertemu berkali-kali dengan orang-orang MUI, dengan orang ini, dan mereka yang memeras kami, dan lain sebagainya lah. Begitu. Nah, buntut dari masalah-masalah yang seperti inilah pada akhirnya yang membuat pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, berusaha untuk mengambil alih sertifikasi halal itu dari pihak MUI, bahwa selama ini biarkanlah kami sebagai pemerintah yang melakukan sertifikasi halal, karena di pemerintah kita itu kan ada Departemen Agama juga banyak ulama-ulama di situ dan dianggap mampu tentu saja untuk melakukan pengujian terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat. Ya begitulah narasi panjangnya ya tentang perdebatan dan kontroversi dan sebagainya. Nah, sekarang kita harus akui juga bahwa baik Kementerian Agama maupun MUI itu sama-sama sudah berbenah. Kementerian Agama yang katanya dulu sudah korupsi apa ini itu gitu ya, sekarang ya tidak banyak kasus lagi yang terkait dengan hal itu. Kemudian MUI ya kemarin dapatkan ISO 2015 dari Eropa yang menunjukkan bahwa mereka sekarang adalah lembaga yang transparan. Jadi dalam hal ini mereka sudah berbenah. Nah, tapi mereka sekarang masih mempermasalahkan tentang siapa yang sesungguhnya berhak untuk mencap sertifikasi halal itu, apakah MUI ataukah pemerintah. Kalau pengusaha-pengusaha di Indonesia tentu semuanya pro bahwa pemerintah yang harus melakukan ini, karena kalau misalkan ormas itu kan ininya besar ya karena tidak ditanggung oleh APBN, jadi ongkosnya besar. Nah, kalau sama pemerintah kan mungkin saja bisa lebih gratis atau ya pungutan ada tapi tidak terlalu besar. Nah, tapi apapun itu sekarang mereka sedang bertarung untuk mendapatkan gelar sebagai pihak yang menyandang sertifikasi halal itu. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang melihat kenapa sih logo aja diributin, gak ada di seluruh dunia ada keributan yang levelnya adalah keributan nasional yang terkait dengan sebuah logo doang. Pemerintah Indonesia di Kementerian Agama mengeluarkan logo halal Indonesia, dan kemudian diributin oleh berbagai pihak. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena masalahnya bukan cuma logo, masalah yang paling pentingnya itu adalah bahwa pemerintah sekarang menjadi pihak yang mengambil alih sertifikasi halal itu. Walaupun pemerintah tidak mengharamkan MUI untuk juga melakukan itu, tetapi bagaimanapun kalau pemerintah menjadi bagian yang memberikan sertifikasi halal, maka MUI-nya pasti akan tergusur. Jadi kalau analisisnya adalah analisis bisnis yang tadi ini berdasarkan prasangka dan dugaan yang menyebutkan bahwa MUI selama ini menerima ratusan triliun dari bisnis sertifikasi halal ini, maka MUI akan menjadi sangat terancam kalau ini diambil alih sama negara, karena mereka tidak akan lagi mendapatkan uang yang sangat besar dari situ. Begitu. Nah, maka ini sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini adalah tuduhan, dugaan, bukan judgement ya, terkait dengan pihak tertentu yang disebut-sebutkan dalam video ini. Jadi kalau misalkan Baraya mau turut bantu dalam membangun sebuah klarifikasi, silakan Baraya tulis di kolom komentar tentang pengalaman Baraya terkait dengan hal ini. Apakah ada di antara Baraya yang pernah berhubungan dengan MUI, kemudian mereka melakukan pemerasan atau tidak dan sebagainya, atau bahkan mereka justru malah membantu dan sebagainya? Justru silakan saja ditulis di kolom komentar, karena saya percaya bahwa banyak sekali orang-orang di Indonesia yang memang pernah bergumul dan pernah berhubungan dengan MUI. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.